Selamat sore pemirsa. Hari ini Sabtu, 18 Mei 2024. Kembali lagi program Bincang-Bincang Metro Dompu Channel. Kali ini bersama Dandim 1614 Dompu, Bapak Letnan Kolonel Kavaleri Rian Oktia Virajati STMM. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Pak Supriyadin. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi. Sehat. Ya, siap. Kita ingin tahu perkembangan program TMMD ke-120 Kodim 1614 Dompu. Apa saja pekerjaan fisik dan non fisik dalam pelaksanaan ini, Gunat? Oke, terima kasih Pak Supriyadin. Pada kesempatan TMMD 120 tahun 2024 ini ada beberapa sasaran sebenarnya, Mas. Sasaran fisik itu juga terbagi menjadi dua sebenarnya. Ya. Ada sasaran utama dan sasaran tambahan, dan sasaran non fisik. Ya. Sasaran fisik itu sendiri terbagi atas beberapa sih. Seperti yang kita lihat di belakang kita ini adalah renovasi musola. Ya. Lalu kita juga ada pembukaan jalan sepanjang 1,8 km dengan lebar 5 meter. Lalu kita juga ada pembuatan gorong-gorong dan pembuatan plat-tikar jembatan yang ada di belakang sini. Itu adalah sasaran utamanya, sasaran fisik yang utama. Lalu ada juga sasaran yang fisik tetapi sifatnya adalah tambahan. Tambahan itu dalam arti itu tidak masuk ke dalam anggaran yang sudah dibuat, tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, sehingga sasaran tambahan kita itu ada, yang pertama adalah pembuatan MCK 12 unit di Desa Madaprama. Itu tidak ada dalam program? Tidak ada. Tapi itu kami berkomunikasi dengan Pemda, apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Dan berikutnya kita juga ada pembuatan sumur bor. Bor dalam itu. Kembali lagi, ironisnya adalah ketika masyarakat di Kabupaten Dompu ini saat ini di tahun 2024 di tengah kota masih terdapat masyarakat yang kesulitan air. Sehingga kami kembali berkomunikasi dengan Pemda apa yang bisa kita kolaborasikan untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Tercetuslah itu 3 sumur bor itu. Dan itu sudah disetujui oleh pemerintah daerah? Bukan hanya pemerintah daerah, itu juga kami laporkan kepada Markas Besar Angkatan Darat dan juga Markas Besar TNI. Gitu loh. Tambah lagi kita juga ada pembuatan tempat sampah. Ini pembuatan tempat sampah ini sebenarnya mungkin tidak fenomenal, Pak Supriyadin. Tetapi ada filosofi yang mendalam di situ. Kenapa sih kita membuat tempat sampah walaupun hanya 3 unit? Itu lebih kepada untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, hidup itu harus sehat. Sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Nah, kami itu mengajak masyarakat untuk ke arah situ. Karena terus terang, kesadaran masyarakat di beberapa tempat terhadap pentingnya kebersihan itu masih rendah. Nah, disitulah kami masuk mencoba untuk mengajak masyarakat. Begitu, Pak. Dan bagaimana perkembangan atau capaian progres TMMD Kodim 1614 Dompu sampai di hari ke-10 ini? Untuk beberapa sasaran sudah mencapai progres yang luar biasa, Pak Supriyadin. Kenapa? Karena masyarakat juga banyak bantu. Saya ambil contoh pembukaan jalan 1,8 kilo itu per hari ini sudah 100%. Jadi gorong-gorong yang tadi saya sebutkan juga sudah lebih dari 70% jadi. Musola kita lihat ini kita renovasi, kita pelebar, kita pertinggi sedikit. Saya bisa bilang ini sudah lebih dari 50, mungkin sudah 55% lah ini jadi. Begitu juga pembuatan MCK 12 unit itu sudah 7 unit yang sudah di atas 85%, 5 unit sisanya itu let's say 10% lah. Tapi kami yakin kok itu akan selesai tepat pada waktunya. 30 hari itu? Ya, kecuali mungkin sumur bor ya, kita itu prosesnya agak panjang memang sumur bor itu, karena kita juga harus, sumur bor itu kan bukan sesuatu yang murah sebenarnya. Jadi kami harus berpikir bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga sifatnya adalah kolaborasi, gitu loh. Jadi masih berjalan lah. Sebenarnya berapa banyak atau jumlah personil TNI yang terjun langsung atau yang dilibatkan langsung dalam program ini? Jumlah personil yang ada itu sebenarnya 150, Pak Supri ya. Jadi 150 itu tergabung ke dalam
Satgas. Iya. Ya, ada satuan setingkat Kompi dengan dan Ramil 01 sebagai dan SSK-nya. Itu jumlah Satgasnya 150. Itu Iya. terpencar, kita split ke beberapa sasaran sehingga bisa bekerja secara simultan. Ya. Gitu loh. Bagaimana dukungan masyarakat di 2 desa dan bagaimana keterlibatan, mungkin ada keterlibatan masyarakat dalam hal membantu membangun atau bekerja membantu TNI Iya, dan iya. sebagainya? Ini yang menarik pertanyaannya karena masih banyak masyarakat yang belum paham gitu ya. Ya, Kalau pertanyaannya apakah ada masyarakat yang membantu? Ya pastinya ada dan harus ada. ya, Karena kembali lagi filosofi TMMD ini, Iya. TNI Manunggal membangun desa itu, ya, kembali lagi kepada jati diri TNI, Pak. ya, Jati diri TNI itu kan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan Iya. untuk rakyat gitu. Dan kita juga pada akhirnya nanti akan menjadi warga sipil dan berbaur juga dengan masyarakat. ya, Jadi ya masyarakat jelas Harus. banyak membantu ya, dan memang terlihat ya, di walaupun mungkin tidak, saya harus jujur tidak seharian ya, karena mereka juga punya kesibukan. Ada Iya. masih yang ke kebun, Iya. panen jagung segala macam. Tetapi silih berganti mereka sudah diatur dan mau bergabung bersama kami untuk membangun bersama-sama. ya, Oh ini juga untuk mereka gitu loh, Iya. bukan untuk kami. ya. Selama ini ada bahkan anak-anak Hah? turun langsung ikut partisipasi dengan anggota TNI di lokasi TMMD. Aha. Malah mereka bersenang-senang. Justru anggota juga merasa termotivasi dengan anak-anak ini. Seperti apa cara anggota atau personel TNI Oke. mendekati anak-anak ini? Terima kasih Pak Supri. Jadi kalau kita selama ini mengenal the power of mama, Ya, sebenarnya di sini ada the power of soldier. Bagaimana prajurit-prajurit ini bisa mengajak anak-anak itu ya, untuk bergabung, ya, bukan untuk mengangkat batu dan nyemen, bukan. Iya. Tapi mereka di sini bermain. ya, Ketika bapak-bapak ini istirahat, Iya. minum kopi, makan siang, mereka datang. Anak-anak itu bawa angkong. Ketika pulang sekolah, mereka main. Jadi anak-anak itu naik di atasnya, ya, angkong dia main. Nah, itu merupakan wujud ya, Mas, wujud bahwa memang TNI itu ada di hati rakyat. ya, Bahkan sampai ke anak-anak. ya, Kita tidak men-setting itu kok. Kita tidak manggil-manggil mereka, ayo ke sini, enggak. ya, Tapi mereka dengan sendirinya datang. Iya. Mungkin agak tidak familiar mungkin ya, Iya, ketika melihat sehari-hari kok ada bapak-bapak yang baju oranye ke sini. Kayak kemarin di Serakapi itu ketika dan SSK naik mobil single cabinnya itu ada tulisan lalu wah, ya, anak-anak dada-dada kan, ya, refleks anak-anak kan, ada ayo dada-dada. Ketika itu Pak Daramil dan saya memang di belakangnya gitu, saya lihat sendiri Pak Daramil cuma bilang, adek anak-anak mau ikut ke atas, kita Iya. main-main ke atas gitu. Iya. Oh mau om. Iya. Akhirnya mereka naik, mereka lihat alat berat yang ada di sana bersama-sama, mereka naik turun main segala macam. ya, That's natural, gitu. Itu adalah bukti yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat bahkan sampai anak-anak itu dekat dengan kami, Iya. gitu. ya. Kemudian kembali lagi ke fisik yang sudah dibangun mulai dari desa Serakapi dan desa Madaprama. Ya. Ya, hingga sekarang yang mencapai 70% itu apa saja itu bangunan fisik itu? Oke, kalau bangunan fisik kayak tempat sampah tadi yang kami bilang ada 3 itu Ya, per hari ini sudah 99%, hanya karena tinggal ngecat saja. ya, Sudah jadi semua. Lalu pembuatan gorong-gorong itu sudah di atas 70%. Jalan itu sudah 100%. ya, Kalau ini kan tadi saya bilang mungkin 55%. ya, Kan masih ada hal-hal kecil yang harus dikerjakan. Ya itu, kalau untuk WC ya, segala macam itu ada beberapa WC dari 12, ya, itu sudah ada 3 yang sudah 85-90%. ya, Begitu. ya. Selain itu ada agenda non fisiknya, Hmm? diantaranya ada sosialisasi tentang bahaya narkoba dan Yes. sebagainya. Selain itu apa lagi itu Pak Dandi? Ini menarik Pak Supri. Jadi terkadang begini ya, ketika orang melihat pembangunan itu hanya melihat sebatas apa yang dilihat. Ya, Itu sebenarnya kan hanya bangunan fisik dan itu temporary. ya, Artinya masa ada batas waktunya. Tapi sasaran non fisik ini sebenarnya adalah sesuatu yang jauh di belakang itu kalau kita melihat. Jadi ketika kita bicara sasaran non fisik, kita tidak bisa melihat itu dengan mata kita, Ya. tapi kita melihat itu dengan pikiran dan hati kita. ya,
Makanya tadi Bapak bilang ada tentang bahaya narkoba. Iya. Bahaya narkoba itu kan ya kita tahu lah bagaimana masifnya, destruktifnya itu untuk narkoba. Iya. Kita coba masuk ke sana ke anak-anak sekolah yang rentan untuk memberikan pemahaman. Lalu Iya. kita juga ada bergandeng dengan instansi terkait dengan kepolisian Iya. tentang apa namanya pemeliharaan ketertiban masyarakat, Kamtibmas. Kita juga concern dengan masyarakat di era digital ini. Saya masih menemukan masyarakat tuh berjualan, Iya. mencari nafkah dengan cara-cara konvensional. Iya. Sehingga saya terpositlah di dalam konsep kami sampaikan kepada Dinas Koperasi bekerja sama dengan Dinas Kominfo, Iya. Pak, bisa nggak kita buatkan sosialisasi penyuluhan tentang digital kewirausahaan? Iya. Artinya, ayo kita memberikan pemahaman dan edukasi kepada Iya. masyarakat. Bapak, Ibu, zaman sekarang itu bisa dengan cara online melalui berbagai macam platform bisa menjual Iya. dagangannya Ibu, Iya. bisa dikenal seluruh Indonesia segala macam lah. Nah, itu yang kita coba. Lalu kita juga ada pemahaman tentang besok nih hari Minggu itu ada BIMTEK tentang bagaimana sih masyarakat petani yang selama ini sisa-sisa jagungnya itu daunnya, bonggolnya segala macam Iya. dibuang dan dibakar di serak api itu, Iya. padahal itu jadi uang. Iya. Kalau kita lihat di TV itu kan ada acara yang cuan bos, yang penting cuan ya. Sebenarnya itu bisa. Nah, Iya. besok itulah kita menggandeng Dinas Peternakan. Pak Kadis, ada inovasi yang bisa kita kolaborasikan nggak? Iya. Ada Pak, begini. Oke, jadi besok kita akan melaksanakan BIMTEK Iya. kepada masyarakat. Bagaimana sih sampah-sampah tadi itu Iya. bisa diolah menjadi pakan ternak, sehingga ternak itu ketika jagung itu sudah habis, Iya. nggak bingung cari makan karena Iya. Sudah ada persiapan. menjadi konsentrat, dan itu kan sebenarnya bisa konsumsi ya si peternak itu sendiri atau dijual. Kembali lagi saya bilang jadi cuan juga itu sebenarnya. Nah, ini yang kita coba buka pikiran masyarakat, gitu Pak. Ya, terakhir Pak Dandim, sudah banyak yang menjadi partisipasi TNI untuk masyarakat bisa membangun beberapa fisik, non fisik. Ya. Kira-kira apa harapan Pak Dandim kepada masyarakat yang penerima manfaat ini, termasuk masyarakat, anak-anak dan sebagainya terkait dengan itu? Oke, mungkin harapan saya tentunya yang pertama kalau kita bedakan dulu lah dengan sasaran fisik dengan non fisik. Sasaran fisik tentunya outcome yang diharapkan juga beda. Seperti ini saja, kita berharap anak-anak yang selama ini memanfaatkan musola ini pada awalnya itu untuk belajar mengaji hanya sejumlah sekian orang bisa bertambah, atau masyarakat bisa memanfaatkan ini untuk sholat Jumat nanti pada saatnya. Lalu kalau kita lihat harapan dari hasil pembukaan jalan, JUT itu yang tadinya kalau musim hujan mereka ratusan karung pakai motor berarti harus berapa puluh kali bolak-balik, dengan dibuka jalan itu ya tentunya akan meningkatkan kesejahteraan dan prosesnya juga lebih cepat. Mesin trase yang tadinya hanya bisa di bawah sekarang bisa naik ke atas, kan seperti itu. Lalu untuk sasaran non fisik tentunya juga ada perubahan khususnya bagi anak-anak muda ini sesuai dengan yang tadi pemeliharaan ketertiban, jauh dari narkoba, lalu bagaimana memutar roda perekonomian secara lebih efektif dan efisien. Ya tentunya saya berharap ini secara kalau kita bungkus secara keseluruhan, berharap apa yang kami lakukan bersama-sama ini, dan ini juga sebenarnya program dari Pemda Pak, memang kami yang menginisiasi, tapi programnya Pemda, kita membantu program Pemda sebenarnya, sehingga bisa bersama-sama membangun masyarakat Dompu itu bisa lebih maju dan lebih sejahtera, tentunya step by step. Saya paham ini tidak seperti membalikan telapak tangan dan langsung simsalabim menjadi sesuatu yang fantastis, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang dan masyarakat yang diajak untuk berubah tidak mau berubah, ya kapan lagi kesempatan itu? Masa iya Dompu stagnan pada level ini sementara yang lainnya sudah naik? Dan saya sangat tidak berharap. Oleh sebab itulah kami dengan jajaran dan instansi terkait kami bergabung bersama-sama melalui TMMD ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian, terima kasih Ya. Pak Dandim. Oke, sama-sama. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama Dandim 1614 Dompu. Semoga bermanfaat. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Siap. Pak Supri. Siap. Ya. Ibu, Bapak ya. Ya, Ya. Ita doge rakamena WC dari Pak Dandim ya. iya, WC. iya, bentuk WC. Masing-masing rumah atau WC bersama? Masing-masing rumah. Masing-masing rumah. Iya. Une perasaan Ita doho mendapatkan WC ke? Senang, Dia baik. senang. Sangat membantu, Pak. Sangat Terima membantu, kasih. Une, Sangat maksudnya. membantu. Sangat membantu karena adanya program dari Pak TNI ini sangat membantu kita juga kesulitan dapat WC. Selama ke tinta WC, Iya, Belum. mati. di mana WC? Jarang. Terus buang air tapi ya Ita doho selama ke? Sorry. Sorry atau numpang di WC WC tetangga. WC tetangga. Iya, tak. Berarti neo ada dah mai Pak Dandim dia main Ya, WC. alhamdulillah. Sangat gembira, Pak. Terima Sangat gembira. kasih. Sangat gembira. Ya, aki kundaina Pak Dandim re yang sudah Makasih, Pak. memberikan bantuan dari Ita doho. Iya. Ya, Makasih, memberikan WC sehingga Ita doho watira coo lalu berne coo gai. Iya. Itu maksudnya ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Iya, Pak. Ya. Harus senang Ita doho WC. bisa sampaikan langsung dari Pak Dandim. Ucapan terima kasihnya. Terima kasih Pak Mbak Gandhi. Sama-sama Bu, ini kerja Main bersama WC, kan? kita masyarakat sama Pemda sebenarnya. Iya. Jadi Kurang. yang pasti mudah-mudahan nanti setelah ini jadi dimanfaatkan, yang pasti akan menambah pola hidup yang lebih sehat. Ya. Ya kan, dari yang kemarin misalnya buang air besarnya di sungai, sekarang sudah ada MCK ini, sungainya menjadi bersih, Iya. bersih badannya juga jadi lebih bersih lagi, tidak bau kemana-mana kan gitu Bu ya. Iya. Ya Mas ya. Iya. Gitu. Ya. Itu Pak, Bapak dan Ibu ya. Iya, Mas. Wa orang BI bantuan WC Iya, MCKG, iya. mandi, MCK mandi, Iya. cuci, apa Buang lagi? air. Ya, Buang air. kakus. Kakus. Dalam arti WC akege warwara de duba gaita, Iya. warwara de coo gaita, dede maksud dari ini. Iya, Iya, tak. Ya, supaya bisa dimanfaatkan dengan baik. Dede, Iya. ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Iya, tak. Ya, terima kasih. Iya. Ya, terima Sama-sama. kasih Bena ya. Iya. Ya, Ya, sama-sama. mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.